Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati keluarga besar daripada Bapak Ustadz Hasbi sebagai keluarga besar musibah, dan juga ada Ustadz Haji Rohidi, Ustadz pembawa acara Ustadz Walihat, Bapak Haji Yasin, Bapak Haji Nurdani, Bapak Bukhari, lupa, Masya Allah, tua saya seperti Bapak Ali dan sebagainya. Para jamaah sekalian yang semoga kiranya pada hadir dalam acara ini, kiranya Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, dalam satu kesempatan ada seorang anak muda ngadu sama Nabi, "Ya Rasul, saya mimpi begini." Bagaimana? Yaitu dalam satu majlis, dalam satu masjid, nah bahasanya gitu. Itu banyak orang-orang tua. Kemudian mereka pada dijenguk sama anak-anaknya sambil dibawa bingkisan, sambil dibawain parcel. Sementara ayah saya duduk dalam keadaan termenung, kagak ada yang ngasih apa? Parcel. Nggak ada yang ngasih parcel, ya, nggak ada yang ngasih amplop dan sebagainya. Akhirnya apa? Mukanya dalam keadaan kusut, dalam keadaan bermuram. Akhirnya setelah itu saya bangun dari Rasul. Apa itu maknanya? Mimpi saya itu apa maknanya? Kata anak muda itu. Terus kemudian kata Nabi, adakah engkau mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang tuamu yang sudah meninggal? Kata anak itu, enggak ya Rasul, enggak pernah. Masya Allah. Akhirnya apa? Sekarang nih, ntar kamu bacakan surah Fatihah, suratul Ikhlas tadi itu ya. Terus Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian An-Nas, Yasin dan sebagainya. Kamu niatkan supaya disampaikan, dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal. Bener Pak? Diamalin ceritanya sama anak muda ini. Dia pagi itu berzikir, dia baca Quran dan sebagainya, terus ya, yang dia mohon kepada Allah supaya apa? Disampaikan pahalanya kepada orang tuanya sudah di alam kubur. Bener, malamnya Pak, malamnya ngimpi lagi. Cuma beda udah, situasi dan kondisinya beda. Yaitu bagaimana? Orang tuanya sudah apa? Sudah dalam keadaan gembira karena sudah mendapat apa tadi? Sudah mendapat bingkisan, ya, sudah mendapat parcel dari anaknya. Oh, akhirnya berpelukan, bergembira, bersenang-senang. Terus, wahai ayah, kata anak ini, dari mana kau dapatkan ini? Hadiah yang begitu banyak. Lah, ini kan bacaan-bacaan yang kau kirimkan tadi siang kepadaku atau kepada aku, kata ayahnya. Tuh, Pak. Jadi bacaan-bacaan kita nih, mulai dari Yasin, ya, surat Al-Ikhlas, yang lain-lainnya semua, kalau dikirimkan, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, itu akan sampai. Yang dengar, yang depan, yang dengarkan, yang depan nih. Jangan pada nyiplak aja.
Ya, ya nggak apa-apa ya, sambil nyiplak yang penting dengerin dah. Jadi kalau kita ini aliran ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya setiap doa yang kita panjatkan dan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca dihadiahkan itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Itu ajaran dari Nabi tuh. Itu Nabi yang mengajarkan. Subhanallah. Makanya ada hadis yang menceritakan begini. Tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyarbati ma'in. Sedekahlah untuk dirimu dan untuk orang-orang matimu walaupun hanya segelas air. Oh, kalau ini mah bukan segelas air. Masya Allah, buah-buahannya aja banyak banget ini. Betul apa enggak? Ntar belum lagi ntar tentengannya pulang. Betul enggak? Insya Allah ya, itu akan sampai diniatkan nih untuk almarhumah Ibu Hamidah yang akan sampai kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Beliau akan mendapatkan berupa apa? Yaitu nanti berupa bingkisan yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab anaknya atau keluarganya menyedekahkan makanan di dunia ini diniatkan untuk mereka. Kata Nabi begitu, kalau kamu nggak punya makanan, babi ayatin Al-Quran, maka dengan membaca Al-Quran. Al-Quran dari mulai Fatihah itu tadi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan semuanya itu, pokoknya yang 30 juz itu Al-Quran. Ya jangan kita tahunya Al-Baqarah, ya Ali Imran dan sebagainya itu, ya Al-Quran. Sementara Al-Ikhlas, Yasin bukan, semuanya itu adalah Al-Quran. Ya, kata Nabi begitu. Kalau kamu nggak ngerti Al-Quran, fad'ulahu bil maghfirah, maka doain, ya, doain supaya diampunin. Kan tadi tuh kalau kita habis sholat bacanya gimana istighfarnya? Astaghfirullahaladzim li walidayah wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni saya, ya, li tuh kepada saya, wali walidayah dan kepada kedua orang tua saya, wal mu'minina wal mu'minat dan kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ya seperti itu. Ini jangan lupa nih, ya, wabil khusus, ya, orang-orang yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya atau ibunya. Jangan lupa baca istighfar itu. Bisa nggak Pak? Pak, yang di depan. Yang di depan. Bisa nggak? Astaghfirullahaladzim li walidayah wal mu'minina wal mu'minat. Baca. Kenapa? Itu ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan lupa. Terus baca doanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa ya untuk orang tua kita. Sebab lantaran mereka kita ada di dunia. Betul apa enggak? Jangan mengatakan orang tua saya dulunya bangor. Jangan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala begini dalam Al-Qur'an. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tuamu mengajak kepada kemusyrikan, ya, maka jangan kamu ikutin. Kemaksiatan diperintah sama orang tua, jangan diikutin. Ya, contohnya apa? Nyolong misalnya, rampok misalnya, orang tuanya nyuruh. Kata Allah jangan diturutin. Jangan diikutin. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap kamu itu anak, ya, sebagai anak harus berbuat baik kepada orang tua. Tuh, sampai begitu Pak.
biar kata orang tuanya bangor, orang tuanya bandel, ya bahkan orang tuanya beda agama, tuh sama Allah dalam hal sosial tetap kita diperintahkan untuk apa? Berbuat baik sama orang tuanya. Apalagi orang tuanya itu adalah orang Islam yang sama agamanya dengan kita. Cuman karena gara-gara sedikit aja kesalahan orang tuanya, akhirnya orang tuanya dicuekin, dimasa bodohin, nggak dihormatin. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena tadi perintah Allah, jangankan dia seakidah dengan kita, beda agamanya, tetap kudu apa? Kudu kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Subhanallah. Cuma bedanya kalau diajak untuk menyembah patung, jangan ikutin. Diajak misalnya pindah agama, jangan diikutin. Kan ada sekarang ini ada orang pada gampang banget pindah-pindah agama ya. Hah? Agama dibuat main-mainan. Betul apa enggak? Terutama itu orang-orang yang pada banyak duit itu, artis-artis seperti itu. Atau bisa juga orang yang gak punya duit, kadal fakru ayakuna kubran, kata Nabi begitu. Kefakiran ini bisa membawa kepada kekuburan. Artinya apa? Dengan dia kemiskinan akhirnya disumbang, ya sembako, terus kemudian apa lagi, kos oblong, kemudian Indomie dan sebagainya. Udah kebanyakan, lama-lama diajak deh tuh, ya sama kealiran dia. Akhirnya merasa utang budi, ngikut dah rame-rame ke sono, pindah apa? Agama. Pindah agama. Nauzubillah min. Kata Allah, wala tasdaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kau jual itu ayat-ayat Allah. Agama ini jangan dijual dengan harga yang murah tadi itu. Ya dengan sembako, ya kemudian dengan baju-baju apa yang kos oblong dan sempak dan sebagainya. Masya Allah, ya jangan ditukar. Bahkan kata Al-Habib Abdullah di dalam kitabnya Nasyidiniyah wal Wasail Imaniyah, andai kata seluruh kekayaan ini dari Masyrik sampai Maghrib engkau diberikan, tapi untuk ditukar keimanan engkau, jangan mau. Tuh, subhanallah. Harta kekayaan dari Masyrik sampai Maghrib, ya semuanya apa? Untuk dia, tapi ditukar keimanannya supaya pindah ke agama lain misalnya. Jangan mau. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena orang-orang yang di luar Islam itu yang murtad, tuh Allah sudah ancam dalam surah Al-Baqarah 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah begitu. Barang siapa yang menukar agamanya artinya keluar daripada agama Islam, maka seluruh kebaikan-kebaikannya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sholat dia, puasanya, sedekahnya sebelum dia keluar dari agama Islam dimusnahin sama Allah. Wa ulaika sabunar, dan dia adalah penghuni-penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Oleh karena itu apa? Nih, pertahankan keimanan keislaman ini sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan setiap hari Jumat tuh, pada dengerin gak sih kalau lagi Jumatan? Kalau Jumatan pada denger khutbah enggak? Kan kata waktu begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Tuh, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, takwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam agama Islam. Kenapa? Karena Islamlah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu semua ditolak.
Dalam ayatnya Allah katakan wa may yabtaghi wal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka ditolak tuh semuanya. Tuh, dan di akhirat nanti dia menjadi orang-orang yang sangat merugi. Makanya beruntung kita menjadi orang Islam ya. Dan amalkan, jangan Islam doang. Kudu apa? Amalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Yaitu ngaji, jangan ditinggal. Ini kalau ngaji banyak kayak gini di masjid. Di masjid ngaji rame banget di masjid sampai keluar-luar. Subhanallah. Ya, padahal nih kata Habib Salim bin Abdullah Syakiri dijelaskan orang itu tertipu oleh setan apabila dia demen majlis tahlil, majlis maulid, sementara ke majlis taklim kagak datang, ketipu sama setan kata Habib Sah. Begitu. Insyaallah nih setelah ini pada rajin-rajin pada ke majlis taklim. Kenapa? Nih keuntungannya nggak ada yang bisa menandingi hadir di majlis ilmu, di majlis taklim. Kata Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim, hadir ke majlis ilmu walaupun bainal maghrib wal isya melebihi daripada kita haji mabrur 1000 kali. Subhanallah, 1000 kali haji mabrur tuh. Duduk di taklim sebentar bainal maghrib wal isya, pahalanya melebihi daripada 1000 kali haji yang mabrur. Kemudian 1000 kali haji, 1000 kali umroh yang makbul. Kemudian melebihi pahalanya 1000 kali kita sholat sunat. Kemudian pahalanya apa? Melebihi daripada kita sedekah 1000 ekor kuda yang digunakan untuk jihad fisabilillah. Kagak ada tandingannya. Betul apa enggak? Maka duduk ke taklim tuh jangan pada malas-malas. Kenapa? Karena itu ada tadi merupakan perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta sama Nabi, ya ikutin dong perintah-perintahnya. Betul? Kalau cinta sama Nabi, tinggalin dong larangan-larangannya. Apalagi emang sekarang ini setannya banyak nih. Setannya banyak. Ya yang mau pada apa? Mau ngalang-ngalangin kita ini. Yang bikin kita ini umat Islam jadi pada akidahnya pada goyah. Dan belum lama ada aki-aki ngomong, wah itu agama sama saja. Begitu kata dia. Agama dibilang sama semua. Semua benar. Ya Allah. Ya. Padahal tadi ayatnya udah jelas ya. Cuman satu yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Tuh, cuma satu doang. Dan orang-orang kafir ya selain daripada Islam apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir ya dari ahli kitab maupun orang musyrik yang mereka itu nanti bina di jahannam, yaitu di dalam neraka jahanam khalidina fiha yang kekal selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi beruntung kita sebagai orang Islam yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan neraka. Wabil khusus yaitu dalam hal apa? Menjaga sholat nih. Sholat jangan sampai ditinggal. Sebab di zaman Nabi udah dibuktiin Pak. Ada anak muda ngadu, ya Rasul, ayah saya meninggal, tapi nggak ada yang mau nyembayangin, nggak ada yang mau mandiin. Tuh, akhirnya apa? Nabi ngutus Abu Bakar, ya sama Sayyidina Ali. Tolong dilihat itu kenapa sih kok orang-orang pada kagak mau mandiin, kagak mau nyolatin? Ternyata Pak, setelah dilihat itu bukannya orang, apa? Yaitu babi. Subhanallah. Tadinya orang, cuma karena dia kelakuannya begini dan begitu, pas mati berubah jadi apa?
jadi babi. Orang ambil takut ambil yang mandi. Ya, bukan orang. Setelah itu akhirnya ngadu. Jadi Abu Bakar sama Nabi ngadu, ya Rasul, bukannya orang, kenapa? Babi. Akhirnya apa? Nabi datang sono, melihat langsung ke lokasi. Kemudian setelah dilihat ternyata benar. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, tolong kembalikan wajah atau kembalikan wujud orang ini ya sebagaimana semula. Akhirnya betul berubah lagi menjadi orang, menjadi manusia lagi. Kemudian dimandikan, kemudian dikafanin, kemudian disolatin, kemudian terakhir diapain? Dikuburin. Ya setelah itu, kemudian Nabi nanya sama si anak tersebut, sama anak si almarhum ini, emang apa yang dikerjain sama baru ini sampai begini kelakuannya, sampai begini kejadiannya? Kata anak itu, orang tua saya nggak mau sembahyang. Tuh. Ya kalau orang nggak mau sembahyang, nggak mau ibadah sama Allah, tuh di dunianya aja udah dibuktiin kayak gitu tuh di zaman Nabi. Artinya apa? Nanti bakal dijebloskan ke dalam neraka sakor. Oleh karena itu apa? Pertahankan keimanan Islam ini dan jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalin larangan-larangan Allah. Ya mudah-mudahan almarhumah Ibu Hamidah ini orang yang min ahlil khair, ya, yang menjalankan perintah-perintah Allah, puasa, ya, sholat, zakat dan sebagainya, sehingga beliau dijanjikan sama Allah sebagaimana ayat yang sering kita dengar, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhanku, kemudian dia istiqomah, ibadah terus sampai istilah dipanggil sama Allah, ya, dalam keadaan tadi itu meninggal, maka malaikat berkata, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, sungguhnya kamu akan digembirakan dengan surga yang kau dijanjikan saat masih hidup. Ya, mudah-mudahan almarhumah dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT, kuburnya dijadikan radhah min riyadil jannah, diampuni segala kesalahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga kiranya diberikan kesabaran, ketabahan di dalam menerima musibah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.